Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Kanintias. Saya di sini akan mempresentasikan analisis strategi marketing Zalora. Gambaran singkat Zalora. Di sini ada logo Zalora Indonesia. Zalora.com versi internasional atau zalora.co.id. Zalora Indonesia. Zalora adalah sebuah toko online yang sudah cukup lama meramaikan pasar e-commerce di Indonesia. Zalora adalah situs web belanja yang menyediakan kebutuhan mode pakaian yang terdiri dari produk berbagai merek, baik lokal maupun internasional. Zalora didirikan pada tahun 2012 oleh Catherine Sucahyo, merupakan bagian dari Zalora Group di Asia yang terdiri dari Zalora Singapura, Zalora Malaysia, Zalora Vietnam, Zalora Taiwan, Zalora Thailand, dan Zalora Filipina. Zalora ini sendiri adalah partner dari toko barang elektronik lazada.co.id. Apa itu sosial media marketing? Sosial media marketing adalah bentuk pemasaran digital yang menggunakan media sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan organisasi melalui cara berbayar dan organik. Ini adalah platform di mana pemasar dapat berinteraksi dengan pelanggan, menyelesaikan pertanyaan dan keluhan, mengumumkan produk dan layanan baru, mendapatkan umpan balik dan rekomendasi, serta membangun komunitas mereka. Di dalam pemasaran digital marketing, kita sangat membutuhkan sosial media sebagai alat untuk melakukan promosi sebuah brand ataupun untuk menjangkau para calon konsumen yang tersebar luas di seluruh dunia. Berpromosi dengan menggunakan sosial media memiliki sejumlah keuntungan, diantaranya lebih hemat biaya dan juga efektif dalam penggunaannya. Selain itu, promosi bisa dilakukan secara viral marketing dan langsung dilihat oleh para calon konsumennya sehingga lebih mudah dalam menarik para konsumen baru. Sosial media juga dapat menjangkau beragam profil konsumen dari segmentasi yang ada. Di era digital ini, Zalora Indonesia memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya dalam penjualan promosi produk melalui sosial media seperti Instagram dan aplikasi. Zalora menggunakan sosial media marketing untuk menarik perhatian dan minat beli masyarakat Indonesia. Dan hal ini dilakukan Zalora melalui Instagram, website, dan aplikasi. Sosial media marketing yang digunakan oleh Zalora antara lain memberikan diskon yang tidak bisa didapatkan saat berbelanja secara offline. Hal ini dikarenakan kode promo yang diberikan oleh Zalora dapat digunakan pada produk harga normal untuk beberapa brand di Zalora dengan syarat dan ketentuan tertentu. 1. Strategi Zalora kuasai pasar fashion e-commerce di Indonesia. Untuk menggapai audiens, ada 4 yang digunakan Zalora dalam mendapatkan data, yaitu clickstream behavior, process behavior, inventory flow, dan revenue and cost. Kemudian, Zalora juga memastikan SEO, Search Engine Optimization. Zalora memang tidak bekerja sama dengan search engine tertentu, tapi Zalora punya tim hebat yang mampu menjadikan Zalora di posisi teratas saat Anda misalnya mencari brand pakaian, sepatu, dan tas, dan memastikan bahwa brand Zalora ada di top pencarian baik di Google atau search engine lain. Strategi yang lain adalah memaksimalkan customer experience, seperti customer service, quality of product, payment, website, dan logistik. Di bagian customer service, misalnya, ada 2 cara yang ditempuh Zalora, yaitu inbound yang mencakup SMS, telepon, email, dan chat, atau outbound yang mencakup telemarketing.
2. Influencer marketing, strategi Zalora untuk dekat dengan pelanggan. Kolaborasi brand dengan influencer ini juga nyatanya dilakukan oleh perusahaan besar, biasanya dengan skala lebih besar, yang dibarengi dengan konsep konten menarik untuk kampanye tertentu. Salah satunya perusahaan e-commerce fashion Zalora. Strategi melalui influencer pun tak bisa dilakukan secara asal-asalan dan hanya bergantung pada foto endorsement lewat foto saja. Sebuah strategi marketing yang baik adalah dibarengi dengan konten yang menarik. Konten-konten yang telah Zalora buat khususnya untuk market Indonesia, misalkan Zalora Ramadan Trip 2019. Di sini ada foto 5 influencer Indonesia. Di sini dan dalam rangka merayakan Ramadan, mereka berkolaborasi dengan 5 influencer dengan style dan bentuk tubuh yang beragam. Ada Agnia Punjabi yang memakai hijab dengan tubuh yang mungil, dan Tasya Farasya dengan badan yang tinggi dan tidak memakai hijab. Mereka terbang ke Turki untuk melakukan sesi pemotretan dengan produk-produk baru khusus Ramadan, tapi kami barengi dengan konten menarik sehingga bukan hanya produk yang dilihat. Hal ini bisa juga menambahkan brand awareness untuk Zalora itu sendiri. Hasilnya, setelah kampanye itu selesai, sosial media Instagram Zalora Indonesia mendapatkan kenaikan followers baru mencapai 7,1 ribu dengan impression dari foto-foto yang diunggah mencapai 52,8 juta views. Tentu, penyajian konten yang menarik melalui influencer menjadi salah satu langkah cepat untuk bisa dekat dengan pelanggan. SWOT Zalora, Strength dan Weakness. Ini mengumumkan bahwa perusahaannya telah menerima pendanaan dari salah satu grup retail terbesar di Eropa sebesar 20 juta euro. Zalora telah memulai pendirian pusat pengembangan software untuk regional berpusat di Singapura. Zalora sebagai pemimpin industri e-commerce fashion dan kecantikan. Weakness Zalora adalah masih banyak orang yang tidak percaya dengan berbelanja online karena mereka berpikiran bisa saja kalau ditipu. Pelayanan pada Zalora agak lambat dan tidak ada konfirmasi dari pihak Zalora sendiri. Opportunities. Zalora akan semakin berkembang dengan adanya sistem kerja yang diterapkannya dan dapat menghasilkan produk baru yang banyak diminati customer atau permintaan dari customer. Jika produk sesuai, bagus, dan memuaskan konsumen, otomatis akan laris terjual. Mampu bersaing dengan jenis perusahaan online manapun, Zalora akan menembus pangsa pasar. Threats. Dikhawatirkan adanya pembuatan website palsu, persaingan harga, kualitas, persaingan secara global, tidak ada jaminan bahwa transaksi e-commerce terbebas dari upaya perusakan atau pemanipulasian data. Tentu ini merupakan ancaman bagi Zalora. Apabila Zalora tidak segera mengevaluasi keterlambatan tersebut bagi pihak Zalora, itu akan mengancam penurunan reputasi untuk perusahaan Zalora itu sendiri. Kesimpulan, strategi pemasaran Zalora salah satunya adalah menggunakan push and pull strategi. Push strategi yang digunakan adalah strategi promosi yang menggunakan bauran komunikasi pemasaran dan menggunakan program seperti iklan dan campaign. Hal ini bertujuan agar calon pengguna sehingga tahu dan terdorong untuk menggunakan Zalora. Seperti Zalora menggunakan influencer Indonesia dan menembakkan mereka ke Turki untuk melakukan sesi pemotretan dengan produk-produk baru khusus Ramadan dengan dibarengi dengan konten menarik sehingga bukan hanya produk yang dilihat. Hal ini bisa juga menambah brand awareness untuk Zalora.
Lalu pool strategi agar calon pengguna mendatangi merek, bauran komunikasi pemasaran yang digunakan berupa promosi penjualan. Zalora pertama kali hadir dengan berbagai macam promo, salah satunya gratis ongkir. Hal tersebut membuat calon pengguna tertarik dengan menggunakan Zalora. Untuk mengomunikasikan strategi yang disusun ke calon pengguna, Zalora menggunakan bauran komunikasi pemasaran berupa iklan, pendekatan langsung, pendekatan personal, dan promosi penjualan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.